sebuah pencapaian tertinggi dari seorang hamba, sehingga disebutkan bahwasanya hendaknya setiap muslim itu menjadikan niat dari segala hal yang dia kerjakan atau segala hal yang dia tinggalkan semuanya untuk ridha Allah dan ridha Rasulnya. Akan tapi ridha sesuatu yang abstrak, tidak kelihatan. Kita belum tahu apakah Allah ridho dengan kita apa enggak. Kan tetapi subhanallah, dengan rahmat Allah, Allah menjadikan ada sebagian makhluk yang mana ridhonya makhluk itu merupakan tanda ridho Allah. Ridhonya makhluk ini merupakan tanda ridhonya Allah. Seperti orang tua, yang mana Rasul bersabda, ridallah fi ridal walidain wa sukhtuhu fi sukhtihima. Ridha Allah ini tergantung dari ridho orang tua. Jadi kalau kita ini mau tahu Allah ridho dengan kita apa enggak, maka lihat bagaimana orang tua kita dengan kita. Sehingga kewajiban anak atas orang tua ini hendaknya menggembirakannya terus sampai dia ridho. Ridho bukan cuma ucapan, tapi dia soal rasa, merasa kepuasan dia mendapatkan anak yang seperti ini. Nah, kepuasan dalam hal perilakunya, ucapannya, pakaiannya. Sehingga dalam hal ini cukuplah seorang anak itu jika dia memiliki orang tua, jihadnya dia adalah bagaimana menggembirakan kedua orang tuanya sampai keduanya ridho dan tidak murka lagi sedikit pun. Yang kedua adalah ridho suami bagi istri. Ini merupakan kabar gembira bagi para perempuan yang bersuami, bahwasanya mereka tidak perlu ngoyok-ngoyok ibadah sunnah banyak-banyak, hadir isi gosah ya, sebenarnya tidak perlu. Cukup cari ridho suami, layani dia dengan yang sangat bikin dia ridho. Ya, mau kita jaga pandangannya sehingga tidak melihat dari istrinya itu hal yang tidak mengenakan, menjaga hidungnya sehingga tidak mencium aroma dari istrinya yang tidak mengenakan, menjaga telinganya sehingga tidak mendengar ucapan-ucapan yang buruk dari istrinya. Itu termasuk cara mencari ridho. Sehingga disebutkan dalam suatu hadis, ayyuma imra'atin matat, perempuan manapun yang dia wafat, wa zawjuha anha radin, dan suaminya ridho dengan dia, ya, falyadkhul jannah min ayyi abwabin sya'at, maka hendaknya dia masuk surga dari pintu manapun. Silahkan pintu manapun, ya. Nah, sehingga ini masya Allah, Ustadzah kemarin yang barusan meninggalkan kita, nah ini kita tanya Ustadz Ishak, masya Allah beliau ridho, ini surganya sudah, tidak usah disedihin lagi, karena ini sudah dapat surga, soalnya ridho selesai. Justru yang hidup ini, kita ini masih belum tahu, ya. Semuanya pasti menuju pintu yang namanya mati, itu sudah pasti. Kan tapi kita masuk pintu itu dengan apa? Dengan keadaan yang bagaimana? Keadaan yang baik atau husnul khotimah atau sebaliknya, naudzubillah. Sehingga sering-sering kita ini berbuat baik di dunia, karena Rasulullah SAW sudah memberi sinyal yang mana beliau bersabda, yamutul mar'u ala ma 'asha 'alaih. Seorang itu akan wafat tergantung dari keadaan yang dominan ketika dia hidup. Keadaannya bagaimana dia hidup, maka seperti itulah dia akan wafat. Wa yub'atsu yaumal qiyamah ala ma mata alaih, dan dia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan bagaimana dia wafatnya. Alhamdulillah, melanjutkan kita kepada pembahasan Kitabul Adhkar di Imam Yahya bin Syaraf an-Nawawi rahimahullah ta'ala.
Qala al-musannif Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Bab ma yaquluhu ba'da takbiratul ihram. Bab tentang apa yang diucapkan musolli, orang sholat, setelah takbiratul ihram. I'lam, ketahuilah, annahu qad ja'at fihi ahadits katsirah, bahwasanya telah datang di dalam bab ini hadis-hadis yang sangat banyak, yaqtadi majmu'uha an yaqul, yang mana kesimpulan dari seluruh hadis itu adalah hendaknya seorang yang sholat membaca di bawah ini, Allahu Akbar kabira. Jadi ulama bilang, apakah Allah Akbar ini masuk takbiratul ihram, apakah Allah Akbar ini masuk takbir yang sunnah, itu masuk iftitah. Sehingga sebagian orang mengatakan Allahu Akbar, habis takbir diam sejenak, kabira wa basira. Ada yang habis takbir ihram baca Allahu Akbar lagi, Allahu Akbar kabira. Nah, ini silahkan. Ya, kedua-duanya dibolehkan. Walhamdulillahi katsiran, dan segala puji bagi Allah yang banyak. Wa subhanallahi bukratan wa asila, dan subhanallah, maha suci Allah, bukratan di waktu pagi, wa asila dan sore. Nah, ini minimal daripada iftitah. Jadi kalau kita iftitah nggak mau banyak-banyak, atau istilahnya karena dikejar waktu, atau khawatir imam sudah baca Fatihah, karena memang hukum iftitah itu disunnahkan sebelum imam membaca Fatihah jahron, keras ya. Tapi kalau imam sudah baca Fatihah, maka makmum tidak disunnahkan lagi baca iftitah. Bahkan sebagian mengatakan makruh, tapi sebagian yang muktamad khilaful aula, melanggar sunnah. Nggak sampai makruh, melanggar sunnah. Apa yang disunahkan bagi makmum ketika imam baca Fatihah? Ay sama'uha, mendengarkan baca imam ya. Sehingga membaca iftitah tidak dianjurkan, baca Fatihah juga tidak dianjurkan. Baca apa? Baca mendengar bacaan imam. Ini ketika imam membaca Fatihah. Karena itulah mengapa keutamaan makmum itu ketika bertakbir bareng imam. Maksudnya imam takbir langsung takbir. Karena itulah ketika imam mau persiapan, maka makmum persiapan juga sunnah-sunnahnya. Ya, sunnah membaca Rabbi a'udzubika min hasyayatin wa yahdurun, surah An-Nas ya. Kemudian membaca Rabbi alimki masolah dzurriyyati, itu semua sama. Jangan nunggu imam takbir baru baca itu. Nah, jadi imam takbir kita langsung sudah siap. Bahkan siwak-siwaknya usahakan dikerjakan sebelum imam takbir, agar imam takbir kita sudah langsung. Sehingga dalam surah disebutkan wal fadlu fi takbiratil ihrami bil ishtighali akhibal imami, dan kemuliaan itu, keutamaan itu di dalam takbiratul ihram. Dengan apa? Yaitu dengan langsung takbir setelah imam. Imam langsung Allahu Akbar, kita langsung Allahu Akbar. Itu. Jadi tidak baca doa dulu. Apalagi baca doa siwak ini itu sebelumnya. Karena yang dianjurkan adalah kita takbir langsung. Ini dimaksud dengan takbir bersama imam di situ. Nah, kemudian takbir bersama ini di antara alasannya karena makmum punya waktu cukup untuk baca iftitah. Kalau dia takbirnya agak lambat, maka iftitahnya juga sempit, karena imam langsung baca Fatihah. Nah, karena itulah ini fadilah untuk kalau sholat jahron ya. Kalau sirron hukumnya tidak masalah, karena kita nggak tahu imam sedang baca apa. Cuman dianjurkan kalau kita datang dan imam sudah dalam sholat, dianjurkan tidak usah iftitah, langsung Fatihah, bahkan nggak usah ta'awudz, langsung Bismillahirrahmanirrahim langsung. Kenapa? Karena kita nggak tahu ini imam posisi baca Fatihah apa surat. Nah, ketika imam ruku,
kita langsung Fatihah tadi itu, maka kita langsung rukuk, sisanya ditanggung imam sudah. Tapi kalau kita masih sibuk dengan iftitah, padahal kita nggak ngerti ini imam di Fatihah apa di surah, kita nggak ngerti, ya, maka ketika imam rukuk tidak boleh makmum rukuk, kecuali dia melanjutkan Fatihahnya selama sibuknya dia dengan yang sunnah. Iftitah berapa detik? 10 detik, ya sudah, berarti 5 detik lah. Maka Anda tidak boleh langsung rukuk kecuali tambahi 5 detik untuk melanjutkan Fatihah. Selesai nggak selesai 5 detik itu langsung rukuk. Tapi muskilahnya, permasalahannya, ya, seseorang dianggap mendapat rakaat kalau dapat rukuk. Nah, ketika imam i'tidal Anda belum rukuk, maka nggak dapat rakaat, sehingga harus menambah setelah salam imam. Atau Anda rukuk berbarengan dengan berdirinya imam, ini juga tidak dapat rakaat, karena di dalam patokan dapat rakaat apa enggak makmum ini adalah idrakur rakaat. Nah, idrakur rukuk, idrakur rakaat, mendapatkan rukuk bersama imam, maka hukumnya dapat 1 rakaat bersama imam. Ini dalam setiap rakaat, tidak cuma rakaat pertama. Karena itulah dianjurkan, mengapa sih imam ketika sebelum sholat dia dianjurkan memandang makmum. Itu bukan cuma lurus masuk tarsop, bukan cuma itu, tapi juga dilihat ada nggak yang tua, ada nggak yang siarnya sakit. Sekiranya kalau ada yang tua, maka rukuknya dilamakan sedikit. Biasanya orang tua kan repot mau rukuk ini, ya. Nah, ini belum rukuk sempurna, yang sudah sami Allahu hamidah, ini repot. Wah, dia kayak seperti itu 4 rakaat, ya nambah lagi 4 rakaat setelah salat imam. Ini 8 rakaat dia. Dan berapa banyak makmum yang tidak paham urusan ini, ya. Nah, ada sebagian sudah dia dijamin Fatihahnya, tetap aja lanjut Fatihah. Imam sudah rukuk. Nah, imam i'tidal dia baru rukuk. Ini seperti ini nggak dapat, karena yang dimaksud dapat rukuk ini adalah mendapat rukuk dan tumaninah. Istilahnya ini imam, ya. Nah, kita baru datang, nah, kita takbir, kita rukuk. Ini kita rukuk ada tumaninah, ini subhanallah, dapat itu. Tapi kalau seperti ini nggak dapat, ya, apalagi sudah tidak baru masuk, nggak dapat. Ya. Ini sama kita takbir duluan atau kita ikut dari awal. Ustaz, kenapa ikut dari awal kok tidak bisa untuk rukuk? Karena dia sibuk dengan iftitah. Coba dia langsung baca Fatihah aman. Ini untuk sholat yang sirriyah, ya, sholat sirriyah. Nah, sholat jahriyah gampang aja. Kalau sudah imam istilahnya dia surat pendek, ya jangan baca iftitah. Jangan baca ta'awud, langsung aja baca surah Fatihah. Kalau kita baru Ar-Rahmanir Rahim, imam rukuk, langsung rukuk. Sisanya ditanggung oleh imam. Sehingga disebutkan dalam hadis, al-imamu dhamin. Imam itu yang nanggung. Apa? Nanggung Fatihah dalam keadaan yang seperti ini. Selain keadaan seperti ini, makmum tetap wajib Fatihah. Kecuali dalam keadaan seperti ini, yaitu dia masbuk, tidak sempat walaupun 1 ayat, maka hukumnya gugur Fatihah bagi makmum tersebut. Kemudian wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Wajjahtu wajhi, aku menghadapkan wajahku lilladzi, kepada zat fataras samawati wal ard, yang menciptakan langit-langit dan bumi. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Hanifan secara dalam keadaan hanif, tunduk, musliman pasrah, wa ma ana minal musyrikin, dan aku enggak termasuk orang-orang musyrik. Sebagian ulama, Imam Ghazali mengatakan bahwasanya khusyuk ini rukun sholat. Imam Ghazali, yaitu beliau berpendapat dalam Ihya-nya, al-khusyuk min arkanis sholat.
Ya, khusyuk ini khusyuk. Sehingga orang kalau nggak khusyuk dari takbir sampai salam nggak ada khusyuk, batal. Tapi fuqaha ahli fikih seluruhnya dalam mazhab Syafi'i mengatakan tidak, khusyuk itu nggak termasuk rukun. Karena itu urusan tasawuf. Fikih nggak bahas masalah khusyuk. Nah, cuma Imam Ghazali mengatakan tetap wajib khusyuk, rukun. Hanya saja beliau mengatakan nggak wajib full. Yang penting ada khusyuknya. Nah, kalau nggak bisa seluruh waktu dari takbir sampai salam khusyuk, minimal di 4 keadaan ini dia ada khusyuk. Pertama ketika takbiratul ihram, jelas karena dia tempat niat. Ya, waktu itu lalai ya, berarti nggak niat. Yang kedua, ketika baca ini, wajjahtu wajhi, aku menghadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi. Bukan wajah ini, tapi wajah sini, wajah hati. Sehingga menoleh wajah itu tidak masalah, tapi menoleh ini bermasalah. Noleh hati ini bermasalah. Saya sebenarnya dalam suatu hadis bahwasanya sesungguhnya orang yang sholat itu berhadapan dengan Allah. Ketika dia mikir yang lain, mikir toko atau mikir ini, Allah berfirman, wahai hambaku, engkau noleh ke siapa? Noleh ke apa? Ditegur sampai 3 kali, ya ini sudah ketolak sholat. Ya, ketolak sholat. Nah, karena itulah istilahnya sholatnya orang-orang ahli tasawuf ini, sholatnya mereka ini tinggi. Ya, tidak bisa diukur dengan ilmu fikih kita yang pas-pasan. Karena mereka kalau sudah sholat itu yang dicari khusyuknya. Perhatian mereka ini pada kualitas, bukan pada kuantitas. Walaupun mereka sangat banyak sholat daripada kita, ya. Sehingga menyebabkan di luar sholat pun mereka khusyuk. Saking khusyuknya mereka dalam sholat, sampai-sampai di luar sholat pun mereka khusyuk. Ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala, innal insana khuliqa halu'a idza massahu al-syarru jazua wa idza massahu al-khairu manua illa al-musallin alladzina hum fi salatihim daimun. Manusia diciptakan dalam keadaan sering gelisah. Kalau mendapatkan keburukan, dia ketakutan, khawatir. Dan jika mendapatkan kenikmatan, dia sangat pelit. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat, enggak ada sifat itu. Yang bagaimana? Alladzina hum fi sholatihim daimun, yang mereka senantiasa dalam sholat mereka. Dari bangun tidur sampai tidur lagi dalam keadaan sholat. Kenapa? Saking khusyuknya sampai di luar sholat pun mereka khusyuk. Nah ini sholatnya mereka. Ya, kita di dalam sholat pun kayak gak sholat. Nah, kalau mereka di luar sholat kayak sholat, khusyuk. Kita subhanallah dalam sholat kayak gak sholat, ngelamun aja. Ada dalam sholat, repot ya. Sehingga sangat jauh kita dengan mereka. Ya, yang ketiga, ketika bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkaulah ya Allah, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami minta tolong. Itu usahakan khusyuk waktu itu. Yang keempat, ketika bacaan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Para ulama mengatakan ketika baca itu, bagi yang pernah mimpi Nabi, bayangkan Nabi. Dan mimpi Nabi ini hak, ya, benar, ya. Dan itu hanya didapat orang-orang yang yakin dengan hadis Rasul. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, kalau Sahih Muslim, ya, antara dua lupa. Nah, Rasul sabda, man ra'ani fil manam faqad ra'a haqqa. Barang siapa yang melihat aku di tidurnya, maka dia sudah melihat yang benar. Maksudnya itu benar, bukan salah. Fa inna syaiton, dijelaskan lagi. Fa inna syaiton la yatamassalu bi. Karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Syaitan tidak bisa menyerupai aku. Jadi kalau Anda mimpi wali fulan, bisa beliau, bisa
jin, bisa yang lain. Jika sudah mimpi Nabi, sudah pasti Nabi. Maka dalam hadis yang lain beliau bersabda, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah." Barang siapa yang melihat aku di mimpinya, maka akan melihat aku nanti dalam keadaan sadar. Tapi sadar di sini tergantung kesiapan sang hamba tadi. Kalau dia belum siap, maka hadirnya Rasul ketika dicabut nyawanya, dan itu menyebabkan dia wafatnya husnul khotimah karena Rasul hadir. Ya. Nah, bagi yang belum pernah mimpi, maka bayangkan dorihun Nabi, kubbatul khadra, ya, yaitu kuburnya Nabi yang ada di kubah hijau di Madinah itu. Ya, bayangkan, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, bayangkan, salam bagi engkau wahai Nabi, wa rahmatullah wa barakatuh, bayangkan. Nah, kalau tidak bisa, nggak pernah lihat, atau fotonya tidak pernah lihat, ya bayangkan salah satu cucunya yang soleh. Nah, bayangkan, karena di dalam cucunya terdapat darah Nabi. Sehingga kita bayangkan salah satu cucunya, maka nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam 4 hal ini, Imam Ghazali dianjurkan khusyuk. Jadi kita tidak bisa full dari awal sampai salam, nggak bisa. Ya sudah, 4 ini khusyuk. Karena kata beliau bilang seperti ini tidak asal-asal, ya. Karena beliau mengambil dari ucapan Sin Hasan Basri, yang mana beliau mengatakan, kullu sholatin la yahduru fiha al-qalb fahiya ilal uqubati asra. Setiap sholat yang hati gak hadir dalam sholat itu, lalai, hatinya gak hadir, walaupun sejenak gak ada hadir dia hati di sholat itu gak hadir, fahiya ilal uqubati asra, maka sholat itu lebih cepat mengantar kepada siksa daripada kepada pahala. Buru-buru dapat pahala, Anda nggak dapat apa-apa, itu sudah beruntung. Sholat nggak dapat apa-apa, istilahnya, wis yang penting ini kewajiban saya, menurunkan nggak dosa itu sudah untung. Ya. Yang parah kalau sampai dapat siksa. Kapan itu? Ketika seorang hamba lalai, ghafil, ya, lalai dalam sholatnya, full dari takbir sampai salam, lupa akan apa yang dibaca, lupa ini, nggak ngerti mana iftitah, dan ngerti ini, lalai terus. Yang seperti ini baru, sehingga beliau mengatakan harus ada khusyuk. Di samping itu sabda Rasul yang mana beliau bersabda, laisa lil mar'i min sholatihi illa ma aqala minha. Seseorang itu tidak mendapatkan pahala dari sholatnya kecuali yang dia aqala minha. Aqala di sini yang dia khusyuk, dia hadir dalam sholat itu. Hadirnya di sholat rakaat pertama, ya sudah rakaat pertama ada pahala. Hadirnya ketika di tahiyat akhir, ya sudah di akhir ada pahala. Sisanya nggak dapat. Ya. Kalau nggak ada yang hadir, ya sudah nol, nggak ada pahala. Sehingga penting, kualitas ini penting, ya. Kualitas sholat ini kan penting. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maksudnya sholatku, wa nusuki, seluruh ibadahku, bahkan gak cuma itu, wa mahyaya, seluruh hidupku, wa mamati, bahkan matiku, lillah, hanya untuk Allah, rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Banyak orang mencari mati di jalan Allah, tapi itu hal yang gampang, Pak. Yang sulit itu hidup di jalan Allah, karena lama. Kalau di jalan Allah gampang, jihad selesai wafat. Yang hisang sulit itu hidup di jalan Allah itu. Anda nggak melenceng dari jalur ini yang sulit, karena bukan cuma sehari 2 hari, bertahun-tahun sampai wafat. Itu yang sulit, hidup di jalan Allah. Kalau di jalan Allah, akhir aja dia. Nah, ini Masya Allah, ikrar kita setiap sholat, tapi sering kita bohongkan, sering kita dustai. Kita bilang, ya Allah, sholatku, ibadahku, hidupku semuanya untuk Engkau. Di berapa persen dari 24 jam itu yang untuk Allah? Berapa persen kita ini? Yang ada ya untuk syahwat kita, untuk kesenangan kita, untuk
keenaan anak-anak kita, keenaan istri kita. Tapi untuk Allah mah tidak ada. Paling berapa aja. Itu pun kadang lalai. Ya, sehingga penting kita berikrar ini harus kita tegaskan dalam hidup. Pernah ada seorang murid daripada Habib Hasan bin Ahmad Al-Attas, dia tanya dia, Syekh, saya ini tidak kuat baca ini ya Syekh. Kenapa? Karena setiap baca saya bilang, engkau ini bohong kau ini. Bilang hidupmu untuk Allah tapi kayak gini. Sehingga aku ini pengen gak baca ini. Karena kepukul terus. Dia bacanya kepukul terus aku. Maka kata beliau, engkau baca ittiba'an lin Nabi, baca ngikuti Nabi. Kalau kita mau ngartikan sesuai dengan ini, gak mampu kita. Saya membaca ini karena ittiba aja sudah. Ya. Kalau memang mendustakan, ya mendustakan kita. Ya. Cuman kita ittiba lin Nabi SAW. Lillahi Rabbil Alamin, untuk Allah Tuhan sekalian alam. La syarikalah, yang tiada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan untuk itulah aku diperintahkan. Untuk itulah, untuk apa? Untuk menjadikan seluruh amalku ini untuk Allah. Untuk itu aku diperintahkan sesuai dengan firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlisin, secara ikhlas. Nah, ini perintah Allah untuk kita, bukan untuk popularitas, bukan untuk penghormatan orang, bukan untuk dunia, bukan untuk ini, bukan untuk disenangin orang, bukan macam-macam. Untuk Allah, selesai. Untuk Allah. Nah, ini perlu terapi, tidak bisa langsung. Ya, tapi harus diterapi pelan-pelan sampai kita dapat makom ikhlas. Ikhlas ini ya sampai wafat. Ya, sehingga surat Al-Ikhlas itu nggak ada kalimat Al-Ikhlasnya, nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Karena tersembunyi. Ikhlas tersembunyi. Kalau ada orang ngaku ikhlas, berarti nggak ikhlas dia. Orang ngaku ikhlas, berarti nggak ikhlas. Ikhlas tersembunyi sampai wafat, Ya, nggak ada pengen dikenal, nggak ada pengen seperti itu. Nah, ini itu ikhlas. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang muslim, yang pasrah akan hal tersebut. Aku diciptakan untuk ibadah, ya sudah. Saya sekarang tiap waktu ibadah semua. Nah, itu harus seperti itu. Ya. Nah, faufir Allahumma antal malik, ini yang sering kita baca sampai muslimin. Yang utama ya lebih bagi makmum yang sudah membaca sampai muslimin tapi imam belum mulai Fatihah, lanjutkan yang Anda hafal. Jangan diam. Karena dalam sholat itu tidak boleh nganggur. Kalau nganggur, setan bisa masuk. Nganggur ini apa Ustaz? Nganggur ini Anda nggak baca, nggak dengar. Nggak baca, nggak dengar. Ini nganggur. Kalau sudah nganggur, setan masuk. Karena setan ini berjalan di jalannya darah, gampang dia masuk gampang. Ya, sehingga usahakan baca terus. Kalau nggak hafal, Ustaz nggak hafal, Anda posisi apa? Posisi berdiri, baca surat yang banyak. Baca surat. Posisi sujud, baca doa. Posisi rukuk, baca tasbih yang banyak. 3 itu cuma patokan sunnah minimal. Ya, perbanyak tasbih, perbanyak. Posisi apa? Di tahiyat akhir, doa. Kalau sampai sudah tahiyat akhir, imam belum salam, perbanyak doa. Ya, doa perbanyak. Doa dari doa Nabawi, doa yang biasa Anda baca, terserah. Yang penting bahasa Arab, jangan Indonesia. Karena dalam sholat, ya Indonesia bisa batal. Kemudian Allahumma antal malik, la ilaha illa anta. Ya Allah, engkaulah sang raja. La ilaha illa anta, tidak Tuhan selain engkau. Anta rabbi wa ana abduk, engkaulah Tuhanku dan aku hamba. Anta rabbi wa ana abduk, engkau Tuhanku dan aku hamba. Sifat hamba ini tidak boleh komplain, diatur majikannya gini-gini, ya sudah nurut.
nggak ada komplain, ya Rob pengen gini ya, kok gini ya Rob, nggak boleh. Nah, itu seorang hamba seperti itu. Nah, insya Allah kita lanjutkan karena ini pembahasan tentang doa, jadi insya Allah tidak ada pertanyaan, kita akan wadah. Ya. Nah, jadi untuk Allahu Akbar itu lebih utama memang di sukun ya. Sukun. Allahu Akbar kabira. Jadi sukun. Dan tadi Akbar di sini khilaf apakah dia takbiratul ihram apa takbir sunnah setelah takbir ihram. Nah, intinya dia di sukun di waktu itu sunnahnya. Terus kemudian untuk ini wajah tuh, itu kita pernah dengar dari guru kita, memang ada riwayat maka ini tuh ada, sehingga pakai itu silahkan, tidak pakai ini juga tidak apa-apa, ya karena di sini sebutkan wajah tuh, tapi ada riwayat yang pakai ini, itu sesungguhnya aku menghadapkan wajahku itu ada. Nah, kemudian untuk inna sholati jelas tidak ada tasdidnya itu, karena dia mudhof kepada yang mutakallim, ya yang mudhof tidak boleh tasdid, nggak boleh pakai alif lam, mudhof tidak boleh pakai alif lam. Nah, seperti itu. Nah, insya Allah kita lanjutkan makna daripada iftitah pada pekan datang. Fadil habibina syafi'ina wa